Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep biaya per unit. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khaira Nabila, Indri Friska, Taurik Ramadan, dan saya Yolantria Permata Indah. Untuk pembagian materinya, saya sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya, pemateri 2, Khaira Nabila, pemateri 3, Taurik Ramadan, dan pemateri 4, Indri Friska. Topik-topik yang akan kami bahas tentang konsep biaya per unit yaitu 1. Konsep biaya per unit 2. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional 3. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional 4. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. 5. Pengklarifikasian aktivitas. Dapat kita lihat apa sih konsep biaya per unit? Konsep biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya per unit juga diartikan sebagai total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, rumus dari biaya per unit, yaitu biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Tujuan dari konsep biaya per unit dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui besarnya biaya yang benar-benar dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. 2. Menilai efisiensi dalam anggaran. Baiklah, saya Khaira Nabila akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem perhitungan biaya secara tradisional, alokasi biaya dapat didasarkan pada yang pertama, pemakaian bahan baku, yang kedua, jam kerja langsung, dan yang ketiga, jam mesin. Hal ini tidak menjadi masalah jika perusahaan menghasilkan produk sejenis. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas. Dengan adanya informasi biaya berdasarkan aktivitas ini, manajemen dapat mengendalikan dan memantau pengorbanan sumber daya dalam berbagai aktivitas. Adapun sistem informasi akuntansi yang mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas tersebut adalah dengan menggunakan Activity Based Costing atau ABC System. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba yang sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktiva atau Activity Based Costing. Sistem Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi seperti pekerja yang menguji suatu produk. Penetapan biaya berbasis aktivitas mempertimbangkan biaya langsung dan overhead untuk membuat setiap produk. Anda menyadari bahwa produk yang berbeda memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda pula. Dengan menetapkan biaya langsung dan overhead untuk setiap produk, dapat menetapkan harga dengan lebih akurat. Dan proses penetapan biaya berbasis aktivitas menunjukkan kepada biaya overhead yang mana mungkin dapat Anda kurangi. Misalnya, membuat sabun. Sabun A memerlukan lebih banyak biaya tambahan seperti pengujian daripada sabun B. Dengan menggunakan penetapan biaya berbasis
aktivitas menetapkan biaya overhead yang tepat untuk produk yang sesuai. Dengan begitu, biaya overhead lebih tinggi untuk sabun A daripada B. Fungsi activity based costing. Yang pertama, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam memperhitungkan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil. Sehingga biaya overhead produksi telah meningkatkan secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Untuk memahami biaya produk dan pelanggan, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan, untuk memiliki analisis terstruktur sehubung dengan proses yang kompleks, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Karakteristik activity based costing. Pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih mengumpulkan biaya overhead dalam suatu kumpulan perusahaan atau kumpulan departemen, biaya diakumulasikan oleh aktivitas. Ini membebankan biaya overhead untuk pekerja atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis, berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung atau mesin. Ini meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Dan yang terakhir, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerja, tetapi juga menghilangkan aktivitas non nilai tambah. Penghapusan aktivitas non nilai tambah akan menurunkan biaya produk. Ini pada kenyataannya adalah inti dari penetapan activity based costing. 5 komponen dasar dalam activity based costing. 1. Adanya sumber daya. Dengan adanya sumber daya, kita harus mempunyai penggerak sumber daya. Lalu, telepon aktivitas. Dalam aktivitas kita membutuhkan penggerak biaya kegiatan. Lalu, mencari objek biaya. Untuk poin yang kelima tentang klasifikasi aktivitas. Proses identifikasi aktivitas merupakan salah satu bagian yang penting dari tahapan-tahapan pembayaran biaya overhead pabrik. Tahapan pertama pada identifikasi aktivitas yang luas dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Unit level activities atau tingkat unit. 2. Batch level activity atau tingkat berkelompok. 3. Product sustaining activities. 4. Facility training activities. Baiklah, mungkin kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.